tema yang diberikan ini adalah mahasiswa Kristen dalam pembangunan Biak Numfor. Saya mohon izin saya berdiri supaya lebih enak kita berbicara, bahwa materi yang diberikan kepada saya ini adalah mahasiswa Kristen dalam pembangunan di Biak Numfor. Pada kesempatan ini sebelum kita masuk pada materi, saya buka ini dulu, masker. Ini saya pumaik sendiri, jadi saya jalan di mana-mana bawa saya pumaik sendiri, jadi sudah di setel langsung, jadi tidak ganti-ganti mic, jadi aman. Ya, baik. Saya kembali lagi sebelum kita masuk pada materi. Saya mau mengajak seluruh adik-adik, saudara-saudara, rekan-rekan, mahasiswa-mahasiswi. Tadi saya katakan dalam sambutan bahwa mahasiswa-mahasiswi Biak, mahasiswi Kristen yang ada di Biak ini cukup banyak dan sangat banyak. Tetapi ternyata yang mendaftar berapa orang panitia yang mendaftar? 120. Berarti 120 ini kamu harus yakin dan percaya bahwa kalian yang akan melanjutkan estafet pembangunan di Kabupaten Biak Numfor dan di Tanah Papua. Amin. Amin. Ya, harus yakin. Karena di GMK ini kita punya dasar, kita itu adalah Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Maka kalian bisa ada di sini karena digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau cuma keinginan seseorang saja, cuma mau datang lihat orang lain ikut, tidak. Sekian ribu mahasiswa yang ada di Biak, kalian terpanggil untuk digerakkan hatinya untuk mendaftarkan diri dan mengikuti maper hari ini. Itu tandanya bahwa saudara punya cita-cita, punya impian, punya keinginan bahwa saya akan menjadi orang yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Kalian punya kerinduan untuk menjadi satu kekuatan yang besar untuk melakukan perubahan, baik dalam pribadi kita, di lingkungan kampus kita, lingkungan gereja kita, lingkungan pemerintah dan negara. Kita punya komitmen dan tujuan. Ini saya mau memberikan motivasi ini. Saya harus kasih tahu buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Tadi disampaikan oleh senior kita, kemudian tadi diskusi dengan beberapa senior. Memang kita harus akui bahwa kita mengalami degradasi atau penurunan semangat. Kami dulu kalau dibilang mau konvercap, mau pemilihan pengurus, kau lambat tidak dapat. Orang baku rebut, jangan di ketua dan sekretaris dulu, di bidang-bidang saja berlomba. Tetapi hari ini saya lihat memang banyak yang merasa untuk apa? Tidak mau menyibukkan dirinya, merasa bahwa ini tidak terlalu penting. Mungkin jangan dulu di GMKI, di tingkat kampus. Ketika dipilih atau mau dipercayakan untuk jadi senat saja baku tolak. Betulkah tidak? Padahal kalau coba sebagai seorang mahasiswa, saya selalu dalam beberapa kampus saya katakan mahasiswa. Kalau SD, SMP, SMA cuma siswa. Kalau di perguruan tinggi ditambah kata maha. Maha kuasa, maha esa, maha apa lagi? Maha besar, maha tinggi. Maha besar. Yang dipakai kata maha di depan itu lebih kepada sang halik yang berkuasa. Iya toh? Berarti hari ini dari seluruh siswa, kalian yang pakai kata maha di depan siswa itu. Berarti harus lebih kooperatif, harus lebih inovatif. Tapi kalau pakai gelar atau nama mahasiswa lalu orangnya pasif, orangnya ikut-ikutan saja. Sudah ini mau belok ke kiri, ikut belok ke kiri, belok ke kanan, kamu belok ke kanan. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai mahasiswa? Bisakah tidak? Bisakah tidak? Tidak. Betul. Sekarang saya tanya lagi, kamu mahasiswa kah bukan? Kamu mahasiswa kah bukan? Kalau mahasiswa berarti apa? Harus tampil beda. Ada lagu di sekolah minggu yang bilang berani tampil. Kamu tahu kah tidak? Betul. Coba saya mau dengar kamu nyanyi coba. Saya juga kakak pengasuh, saya juga mau dengar coba. Siapa yang tahu?
Tadi saya tanya semua bilang tahu. Saya tanya siapa yang tahu, saya tidak bilang kamu jawab semua. Belajar untuk berani tampil, saya tahu. Saya tidak tahu. Tahu lagu Berani Tampil Beda ke tidak? Yang tahu angkat tangan. Tidak usah malu. Tepuk tangan, kau sini. Saya kasih kau hadiah sebentar. Siapa namanya? Yuni Takmur. Samsul tulis Yuni Takmur, sebentar kasih siapkan hadiahnya. Ajak teman-teman untuk menyanyi lagu. Siapa lagi yang tahu? Maju. Lima orang saja. Hadiah untuk 5 orang saja. Yang kedua siapa namanya? Selina Randongkir. Tulis ya, Selina Randongkir. Yang ketiga siapa? Kesia Patiana Kota. Yang keempat siapa? Herman Randongkir. Yang kelima Maria Wokrar, Amelia Wokrar. Mari berdiri ke tengah sini. Ya, teman-teman kamu ajak semua berdiri. Pakai gerakannya. Saat iblis menggodaku, 1, 2, 3. Saat iblis menggodaku, lalu ku menolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena imanku, kuasanya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Jadi kalau berani tampil beda, masing-masing bikin depu gaya. Terserah, ini gaya bebas. Biasa kamu selfie toh? Ya. Biasa selfie kan kamu bilang gaya bebas ya. Ulang lagi, tapi berani tampil beda. Itu saya mau lihat masing-masing punya ekspresi gaya bebasnya. Ulang, lebih semangat lagi. Saat iblis menggodaku, 1, 2, 3. Saat iblis menggodaku, lalu ku menolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena firman-Nya, kuasanya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya, tepuk tangan buat semua. Mahasiswa Kristen yang tergabung dalam KNPI harus berani tampil, harus berani tampil beda. Kalau kalian sama dengan yang lain, berarti kita tidak punya ciri khas sendiri. Kita tidak punya mutu dan kualitas tersendiri, tidak punya wajah tersendiri. Dan di dalam GMKI lah kita berani tampil beda, tetapi tetap satu, yaitu mahasiswa Kristen. Setuju? Kamu tidak setuju juga tetap harus setuju, karena itu dasar kita. Moto kita jelas. Mengapa saya mengantar kita mengawali
peran mahasiswa dalam pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, kita akan berperan ketika kita berani tampil dengan seluruh potensi kita, dengan kelebihan kita, talenta kita, kita akan berani tampil. Selalu yang menjadi ganjal dalam kita adalah percaya diri, pede. Anak-anak sekarang, anak-anak milenial bilang pede. Kadang itu tidak pede. Tahu tapi Aisyah malu. Aisyah juga bisa tapi saya malu. Entar dong tertawa saya lagi, sebentar dong bicara saya lagi. Betul kah tidak? Kita tidak percaya diri. Saya pernah kasih materi di ISIP Yapis, kemudian di STIH. Saya selalu tanya pertanyaan ini, tapi berulang kali saya harus tanya. Khusus buat para peserta yang mahasiswa dan mahasiswi, yang paling cantik dan paling ganteng berdiri. Jangan lihat kiri kanan baru berdiri. Dong lihat kiri kanan dulu baru berdiri. Terima kasih. Tepuk tangan buat semua baru kamu duduk lagi. Tadi yang berdiri pertama tuh yang di bagian belakang, ke meja apa ya? Terima kasih. Namanya siapa? Ya? Alen. Oh, Valen Jikwa. Terima kasih buat Valen Jikwa. Tepuk tangan deh yang berdiri paling pertama. Saya selalu katakan bahwa jangan kamu tunggu orang bilang kau ganteng. Kau nama siapa? Eliezer Stroyer. Insos au punya nama siapa? Ya? Yulida. Yulida Kapitarau kalau bilang Eliezer kau ganteng, dia ada mau sama kau. Tapi coba kalau kau tolak dia, nanti macam kau sendiri saja, masih banyak juga. Atau Eliezer kau bilang sama Yulida bahwa kau cantik, Yulida tidak mau, langsung kau bilang bikin kayak kau yang cantik sendiri, masih ada yang lebih cantik dari kau. Itu karena butuh pengakuan orang lain. Iya toh? Harus yakin di dalam diri sini bahwa saya laki-laki paling ganteng yang ada di dalam dunia ini. Dengan yang lain kah? Saya wanita paling cantik yang ada di dalam dunia ini. Karena saya diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kalau masing-masing gambarnya wajah ya pasti beda lah. Tapi kita ini diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kenapa kau malu? Kenapa saudara malu? Kenapa saudara tidak yakin kalau saudara adalah makhluk yang terbaik yang Tuhan ciptakan dan hadirkan di bumi ini? Ini hal yang teknis tapi bisa juga ya. Karena saya kadang ini tidak percaya diri. Ya kalau masa muda ini karena mahasiswa, kalau Eliezer takut bilang ke sana, Eliezer terus cinta suka sama siapa? Yulida. Tapi kau tidak mampu ungkapkan kau perasaan, simpan di hati saja, itu namanya apa? Cinta yang disimpan saja di dalam hati, tidak mampu untuk diungkapkan. Dia pendam rasa cinta. Rasa cinta yang ku rasa. Kan bisa sambung kan tidak? Tersiksa kah tidak kalau rasa cinta itu disimpan? Kalau ketemu tuh lihat aduh hati berbunga-bunga tapi tidak berani ungkapkan perasaan ini. Ada yang begitu kah tidak? Tepuk tangan buat yang seperti begitu supaya stop sudah. Kasih tahu saja. Aleda ya. Yulida, saya mau pacar dengan kau. Soal tolak itu urusan belakang. Buat yang mahasiswa, jangan simpan perasaan. Yang Eliezer kau simpan kau perasaan, yang sebelah nama siapa? Wilson. Kau suka Yolida tapi kau simpan. Wilson tiba-tiba datang dan Wilson ungkap dan Yolida terima. Kau sakit hati kah tidak? Sakit Sakit di mana? Oh, ada yang bilang di sini, ada yang bilang langsung di hati. Harus berani untuk mengungkapkan sesuatu yang kita inginkan. Harus berani. Kalau kita tidak berani, banyak hal yang kita ketahui tapi kita cuma bisa diam.
Ini keberanian kita ini loh. Jadi bagaimana kita mau berperan dalam organisasi, berperan dalam studi kita di Senat, mau berperan dalam bangsa dan negara kita, kalau kita orangnya tidak percaya diri, banyak hal yang kita ketahui pun akan tersimpan. Sama halnya di kelas ketika berdiskusi atau dosen sedang mengajar dan bertanya, tahu tapi mau jawab, aduh sebentar saya salah bicara, orang tertawa saya, takut salah. Memangnya kalau salah langsung tidak lulus kah? Kalau salah langsung mati kah? Tidak toh? Jadi yang harus kita tanyakan ke diri kita, kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus takut? Kenapa ya? Masing-masing tanya dia punya diri. Kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus malu? Untuk mengeluarkan segala potensi saya, talenta saya yang terbaik dan pasti akan mendapat apresiasi dan menjadi gemilang untuk masa depan saya. Mau dapat nilai A kah tidak? Ya? Ya pasti kuliah maulah dapat nilai A. Jangan dapat nilai A karena dikasihani. Jangan dapat nilai B karena dikasihani. Dia dari kampung jauh-jauh datang. Dia dengar-dengar jadi dia dapat nilai itu, nilai bikin kasihan itu sama seperti orang bilang cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu enak kah tidak? Mungkin kalau yang belum pernah merasa tidak apa-apa, dia tidak tahu. Tapi kalau yang sudah pernah rasa cinta bertepuk sebelah tangan itu enak kah tidak? Tidak. Saya dapat sesuatu karena saya punya kompetensi. Saya dapat sesuatu karena saya punya talenta. Siapapun yang mau lawan saudara, siapapun yang mau hadang saudara, Tuhan akan buka pintu-pintu berkat dan jalan yang luar biasa buat saudara. Amin. Amin. Jadi kalau kita mau bicara tentang peran kita, banyak hal yang bisa kita berperan, tetapi ketika kita belum mampu memahami siapa diri kita, siapa saya di dalam pemuda gereja selalu saya katakan, pahami dulu dirimu. Masing-masing tanya, siapa saya? Siapa aku? Saya. Jangan pahami orang lain. Kalau orang lain, oh Eliezer itu dia tukang mabuk, Eliezer dia tukang melawan, Eliezer dia menilai orang lain itu lebih cepat daripada menilai diri sendiri. Maka saya kasih waktu 1 menit untuk masing-masing menulis kelebihannya 2 dan kekurangannya 2. Silakan. Kan saya yang tentukan siapa yang bicara ya. Silakan ditulis. Kelebihannya 2, kekurangannya 2. Jangan tulis orang lain punya mimpi, mimpilah dirimu sendiri. Tiga 30 detik lagi. Ini kan mahasiswa atau bukan siswa? Kalau siswa itu yang guru dikte. Kalau mahasiswa tidak didikte. Sebelum saya tunjuk, saya tanya siapa yang sudah? Oh, semua belum. Lima 15 detik lagi. Siapa yang sudah selesai? Saya jalan menuju dorang ini masing-masing tunduk sekali, lihat ini menuju ke saya ini sudah hati itu sudah duk satu per satu ini. Oh, terima kasih. Ada yang sudah? Silakan. Sebut nama dan langsung disampaikan.
Terima kasih. Siapa lagi? Silakan. Disiplin. Oke. Melawan orang tua. Terima kasih. Silakan. Nama dulu, nama. Terima kasih. Ini semua laki-laki, yang perempuan silakan langsung berdiri. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Iya, nama saya Julie Aidito. Ya, kelebihan saya senang memotivasi orang untuk hidup menjadi lebih baik. Kemudian mungkin kalau menurut teman-teman saya orangnya yang humoris, suka bercanda, dan seorang pekerja keras. Kalau kekurangan saya, yang lebih banyak kekurangan saya adalah mungkin lebih banyak menyimpan kesedihan dan menunjukkan ke orang lain kalau saya ini orang yang hidup bahagia, padahal sebenarnya tidak. Kedua, mungkin satu hal saya lebih suka suka memprotes hal yang saya lihat salah, itu mungkin juga termasuk kekurangan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat yang sudah sampaikan. Mengapa saya mengajak saudara-saudara untuk mengenal dulu dirimu, tahu dirimu. Ketika kita akan melangkah lebih jauh, kita harus mengenal pribadi kita masing-masing. Jangan tahu orang lain dulu, tahu saya punya kelebihan apa, saya punya kekurangan apa. Sehingga ketika saya masuk dalam suatu organisasi atau suatu tempat dalam keadaan dan situasi tertentu, saya sudah tahu, oh di organisasi ini karakter orang-orang di sini. Karena mengenal orang lain itu lebih cepat, menilai orang lain itu lebih cepat daripada menilai diri sendiri. Tadi ada beberapa yang mengatakan bahwa saya punya kekurangan. Ya, tadi ibu guru sedikit ya, ibu guru sampaikan bahwa kelemahannya itu dia bisa menyimpan, dia punya rasa sedih. Apa yang dia harus, orang berpikir bahwa dia itu happy saja padahal dia ada sedih, tapi dia harus bisa menyimpan hal itu. Ada yang tadi bilang melawan orang tua, ada yang bilang tidak berani tampil, ada yang malas bangun pagi atau tidak bisa bangun pagi. Yang tidak bisa bangun pagi berarti dia sama dengan saya.
Ada juga berbagai kekurangan yang lain dengan berbagai kelebihan. Ketika kita mengenali diri kita, maka kita akan mengkomunikasikan ini dengan lingkungan dan tempat kita berada untuk dapat mengimbangi apa yang harus kita lakukan. Kalau saya tahu satu kekurangan ini, maka apa yang harus saya lakukan? Semoga nanti dalam materi-materi selanjutnya, dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya, dalam masa perkenalan dan saya harap di GMKI yang terpenting, itu memperkenalkan kepada para kader kita tentang analisis SWOT. Analisis SWOT ini penting. Sehingga dalam suatu persoalan, dalam satu kegiatan, dalam kehidupan kita pun, kita harus melihat. Saya ketika menjalani aktivitas saya, kehidupan saya, pribadi, rumah tangga, sampai dalam tugas tanggung jawab di pemerintahan, saya melihat, oh ini kelebihan saya, ini kekurangan saya, ini peluang, oh ini ancaman. Ketika saya bikin arah kebijakan ini, akan ada ancaman ini datang. Kita harus menganalisa ini. Tetapi kalau tadi saya bawa dalam pribadi kita masing-masing, saya mengenal pribadi saya, oh saya ingin jadi orang yang sukses. Tapi saya malu bertanya, saya tidak percaya diri. Apa yang harus saya lakukan? Oh saya harus rajin pergi di sekolah minggu, saya rajin pergi di pemuda, supaya di sana saya menyanyi, karena di sekolah minggu dan pemuda itu menyanyi dengan ada gerakan-gerakan, saya akan melatih diri saya. Karena tidak ada orang yang langsung siap tampil, tidak ada. Harus dilatih, diasah terus menerus. Kalau kalian pemuda Kristen, pernah ikut persekutuan remaja kah tidak? Di gereja ikut kah tidak? Pernahkah kakak pengasuh dong kasih kamu juga pimpin liturgi kah tidak? Bagaimana ketika kau pertama kali pimpin liturgi? Pakai konsep toh? Tapi begini toh? Betul kah tidak? Itu kan baru pertama. Coba yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Begini lagi kah tidak? Tidak. Tapi ada nama ditulis di jadwal pimpin liturgi, langsung besok dia tidak sembahyang. Betul? Kalau saudara mau maju, mau lebih hebat, mau menjadi orang yang mendapat peran penting dalam kehidupanmu, keluargamu, studimu, dan masa depanmu, harus berani mencoba. Dulu kita sekolah di SD, SMP, kita belajar tentang balon lampu nikah tidak. Siapa penemu lampu ini? Ya, kita punya mantan senior kita juga, Bung Thomas Ondi. Tapi kita tahu bahwa penemu lampu itu Thomas berapa kali? Berulang kali terus dia mencoba untuk bisa menemukan satu lampu. Kalau kita mau jadi orang yang sukses, yang berhasil, yang bisa berperan dalam aspek kehidupan kita, harus berani mencoba. Kegagalan itu adalah hal yang biasa. Hari ini salah, jadi pelajaran untuk kita buat hari besok lebih baik daripada hari ini. Tapi kalau hari ini salah, terhanyut dalam kesalahan, terhanyut terus, maka saudara mau untuk menghancurkan dirimu sendiri. Saya tidak bisa jadi, biar sudah saya begini saja sudah. Kalau kita bicara dalam konteks milenial masa muda kita, Eliezer kalau kau ungkap baru dia tolak, jangan kau putus asa baru lari ke Tomber de Mensen. Itu namanya kau tidak punya motivasi untuk saya pasti akan dapat lagi 2 dan 3 yang lebih bijak dan berhikmat daripada Yoleda. Harus ada tantangan dalam diri sendiri yang memotivasi kita, memberikan spirit buat kita. Kalau semester 1 IPK-nya cuma 2,0, bagaimana semester 2 harus naik 2,5? Apa yang bikin saya punya IPK 2,0? Saya pemalas kuliah, saya pemalas belajar, pemalas kumpul tugas-tugas. Ya pasti tidak akan dapat nilai yang bagus. Gampang tuh? Gampang kah tidak? Gampang untuk mengetahui. Sudah tahu, tapi mau coba ini yang seakan-akan macam itu balok 10-10 yang berat sekali yang kita pikul.
Itu artinya bahwa kita tidak mau mengasah diri kita. Sama halnya tadi saya bilang, silakan tulis 2 kelebihan dan 2 kekurangan, saya yang akan tunjuk untuk jawab. Ketika saya bilang begitu saja, apa yang ada dalam perasaanmu? Takut. Kenapa kamu takut? Tadi saya bilang tulis 2 kelebihan, 2 kekurangan, saya yang akan tunjuk orang untuk jawab. Saya jalan menuju ke sini, semua tunduk. Kenapa kamu tunduk? Tunduk karena tulis atau tunduk tapi dalam hati, aduh jangan saya kah, aduh jangan saya kah. Kenapa juga kalau saya yang ditunjuk? Tadi, karena takut ditertawain orang, takut saya salah lagi. Pertanyaannya, kenapa kau harus takut salah? Kalau salah dapat hukum kah? Kalau salah langsung mati kah? Tidak dong. Baru kenapa saya harus takut? Iya ya. Berarti harus merubah cara berpikir, mindset kita. Paradigma berpikir ini harus dirubah. Saya memang ada hal yang agak berbeda berpikir dari hari ini orang bilang otonomi khusus Papua. Lalu ketika penerimaan untuk anak Papua yang diterima untuk mendapat bantuan ini IPK-nya 2,75. Kalau non Papua 3,00. Pertanyaannya, orang non Papua saja yang makan nasi, baru kita tidak. Sama-sama makan nasi toh. Tapi non Papua dikasih 3,00, persyaratannya Papua 2,75. Berarti itu orang Papua sendiri juga mau kondisikan itu sebagai orang yang tidak mampu. Betul kamu sadarkan tidak bagian ini? Saya agak berbeda dalam konsep bagian ini. Ini namanya perbedaan yang secara tidak sadar mengkondisikan dan menyatakan bahwa kita tidak mampu, jadi punya turun-turun sedikit. Ada orang mana? Toraja dengan Papua. Sama-sama tinggal di Biak, sama-sama makan nasi, makan keladi, makan sayur, makan ikan. Kok yang satu harus batasnya 3,00, yang satu untuk khusus Papua 2,75. Generasi hari ini, saya mengajak kita untuk harus merubah pola ini. Secara tidak sadar kita sendiri orang Papua juga mau menunjukkan bahwa kita orang Papua tidak mampu, jadi kamu kasih tahun rendah-rendah. Betul kan tidak? Konsep ini saya agak berbeda. Kalau memang penerimanya 3,00, kami juga bisa. Kami anak Papua juga bisa, kami mahasiswa Kristen juga bisa. Tidak ada yang susah di dalam republik ini. Saya selalu intermezzo bahwa yang susah di republik ini cuma satu, Papua merdeka. NKRI tidak mau lepas Papua merdeka. Itu yang susah. Yang lain itu pasti kita bisa peroleh. Karena kita sama-sama diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita semua digambar, diciptakan imago Dei. Imago Dei itu apa? Imago Dei. Segambar serupa dengan Allah. Maka harus jadi orang yang percaya diri. Bahwa saya pasti bisa. Semua bilang, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Bisa toh? Bisa kan tidak? Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau orang lain bisa dapat nilai A, IPK-nya 4, kenapa saya tidak bisa? Saya pasti bisa. Maka apa yang harus saya lakukan? Berani. Kalau dia bisa tampil, saya juga bisa tampil. Dia sama-sama bayar uang kuliah toh, uang SKS, uang semester. Masa saya bayar SKS? Sekarang satu SKS berapa? Di kesehatan berapa? Setiap semester bayar berapa? 2.800.000. Ini semua mahasiswa kesehatan Kamu semua bayar 2.800.000. Bayar supaya dosen ajar kamu toh, supaya kamu tahu toh. Bayar mahal kah tidak? Waktu mau bayar kepala sakit tidak? Sudah bayar?
Lalu kenapa kamu tidak kejar dosen itu untuk bawa ilmunya sebanyak mungkin? Lah kau bayar 2.800.000 untuk datang diajar supaya kau tahu. Kalau kau bayar mahal lalu datang duduk diam saja dan dengar dosen bicara dan kau tidak tahu dan pulang, ngapain kau bayar? Lebih baik uang itu pakai bikin barang lain kah, jual pinang kah, bikin keripik kah supaya bisa dapat uang kembali lagi. Yang baju ini dari ISIP ya. ISIP setiap semester berapa? Ya? 1.500.000. Sedikit kah banyak itu? Terus bayar, kalau kita kasih uang itu kita mau dapat sesuatu atau tidak? Kalau kamu bayar 1.500.000 lalu satu semester tidak dapat ilmu, kau rasa rugi kah tidak? Tapi biasa banyak yang rasa tidak apa-apa, bayar saja. Harus rasa rugi, saya bayar 1.500.000, berarti semester ini dosen yang ajar, saya harus bawa dia ilmu banyak. Tanya, dosen ini saya tidak tahu. Bapak tolong jelaskan ulang ini. Yang ilmu pemerintahan contoh, jelaskan, dosen jelaskan apa itu good governance, apa itu clean governance. Dosen jelaskan ulang, saya tidak tahu. Wajib jelaskan, karena saya sudah bayar semester 1.500.000. Masa saya bayar 1.500.000 lalu pulang kosong? Aduh. Padahal kan bikin sampai mama dan bapak di rumah juga uang makan dong kasih kurangi. Adik-adik tidak dapat beli apa-apa dulu karena untuk bayar uang kuliah toh. Lalu kamu tidak dapat sesuatu dari situ, maka kamu bukan mahasiswa. Harus saya bayar 1.500.000, saya harus dapat. STH setiap semester dapat bayar berapa? 2.500.000. Bayar 2.500.000 baru kalau tidak dapat ilmunya, tidak dapat teori yang diberikan oleh dosen, rugi kah tidak? Harus tanamkan bahwa saya rugi. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, saya sudah bayar semester, saya harus dapat ilmunya. Dapat bagaimana? Saya masuk kuliah, dosen terangkan sampai selesai. Bapak, Ibu, saya mau tanya. Tadi Bapak sudah jelaskan tapi saya tidak mengerti. Saya minta Bapak jelaskan yang ini ulang. Dosen akan jelaskan kembali. Tapi kadang kita lihat jam, dosen dia bicara lama-lama sekali, cepat-cepat mau pulang sudah nih. Pikiran-pikiran ini harus kita lepas. Pikiran-pikiran ini harus kita buang. Dengan demikian kita akan berperan untuk diri kita sebagai mahasiswa untuk memperoleh sesuatu. Saya cerita pengalaman sedikit dulu. Saya waktu kuliah di Jawa, saya sendiri anak Papua di dalam ruangan. Terus dulu saya juga tidak tahu pakai laptop, tidak tahu pakai, dulu belum ada HP. Masih ini telepon di wartel. Kalau telepon orang tua tuh ke wartel itu baru nanti telepon selesai baru lihat di depo layar tuh ada angka di situ kita membayar. Kalau orang tua telepon, kita telepon di kos, di rumah kos itu ada telepon. Saya masuk kuliah, saya lihat teman-teman di Jawa ini sudah pegang HP, pegang laptop baru masuk ke kampus. Saya pikir, waduh, ini bahaya, ini bisa-bisa ini. Besok ini saya tidak bisa kuliah baik. Mereka mulai presentasi sudah pakai PowerPoint. Pegang komputer saja tidak pernah, apalagi mau tahu PowerPoint. Saya pulang, saya pikiran di rumah bagaimana ya. Saya jalan ke kampus, saya cari tahu ada satu warnet di situ. Saya ke sana duduk baru saya lihat. Saya dekati Mas yang di operatornya, Mas, saya ini tidak tahu komputer, saya tidak tahu internet. Kok bisa ajar saya kan? Nanti saya bayar kok sudah. Dia bilang bisa tapi harus jam 12 malam karena pagi sampai malam itu saya harus layani. Oke. Setiap jam 12 malam saya datang, dia ajar saya untuk tahu tentang internet, tahu tentang komputer, semua. Akhirnya saya juga bisa. Dan saya berusaha untuk belajar semester 1 ya puji Tuhan. Ternyata satu anak Papua di dalam 46 orang dalam satu ruangan, saya juga bisa dapat IPK 3,8 di semester 1. Langsung saya bilang begini, berarti biar saya dari Papua, saya dari pulau kecil yang di peta Papua itu jauh di luar, tapi saya sampai di Jawa, orang-orang yang sudah pegang laptop duluan, komputer duluan, saya juga bisa dapat hasil yang lebih baik dari mereka. Maka pasti saya punya adik-adik, kamu juga bisa lebih hebat dari mereka yang lain dan bisa lebih hebat dari kita. Itu karena ada kemauan, ada keinginan.
Tapi kalau kita tidak ada kemauan dan keinginan kita, maka kita akan menyanyi, terima saja pemberian tanganku. Kamu tahu lagu itu? Nah, maka terima saja, pasrah saja. Apa yang ada itu sudah. Dan kadang kita anak-anak biak, anak-anak Papua suka pasrah dengan keadaan. Suka pasrah. Sudah yang ada itu sudah, yo tidak apa-apa. Yo itu sudah. Tapi kita tidak pernah selalu mau untuk tertantang berpikir bahwa hari ini anak biak namanya Billy Mamrasar, tahu? Jadi apa? Ya? Staf khusus. Kenapa Billy bisa baru saya tidak bisa? Coba rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi bilang, kenapa Billy bisa baru saya tidak bisa? 1, 2, 3. Kenapa Billy bisa baru kau tidak bisa? Saya hari ini jadi bupati, saya sudah umur 38 tahun. 38 tahun, saya sudah pernah jadi anggota DPR, saya sudah pernah jadi wakil bupati, saya sudah jadi PLT bupati, dan hari ini saya jadi bupati Biak Numfor. Garuda ada gantung di saya dada ini. 38 tahun. Siapa juga yang umur 38 di sini? Yang mahasiswa? Ada? Yang 30? Harus bisa. Bila perlu kamu generasi ini, kalau Herinap jadi bupati di umur 35 tahun, kamu jadi bupati di umur 35 atau 30 atau 25 tahun. Kenapa tidak bisa? Bisakah tidak? Herinap saja bisa, bermasa tahun tidak bisa. Herinap bisa jadi bupati, masa kita tidak bisa? Hari ini kita punya saudara yang anggota DPR yang termuda itu saudara John Mandibo. 26 tahun sudah jadi anggota DPR. 26 tahun sudah bisa jadi anggota DPR. Kenapa dia bisa, kamu tidak bisa? Karena kamu belum mau mencoba. Karena ada waktunya untuk kalian. Maka hari ini kuliah berorganisasi menjadi penting untuk mengembangkan potensimu, talentamu, bakatmu yang ada di dalam diri ini. Harus digali, harus dieksplor. Kalau tidak, ya mulanya biasa saja, akhirnya biasa juga. Jadi semua biasa saja. Biasa terus sampai yang lain luar biasa juga kau tetap biasa. Mau jadi luar biasa ke tidak? Mau jadi luar biasa? Jangan biasa-biasa. Harus yang luar biasa. Dan orang lain hanya membimbing, orang lain hanya mengarahkan. Semua kembali kepada dirimu. Makanya lagu bilang, semua terserah padamu, kuhormati keputusanmu. Kamu tahu toh? Semua terserah padamu, kuhormati keputusanmu. Saya sebagai Bupati Biak Numfor, tetapi sebagai senior, saya ajak rekan-rekan, adik-adik mahasiswa-mahasiswi, jadilah orang yang luar biasa, jadilah orang yang hebat. Mau? Mari kita belajar sama-sama. Pertama, bangun rasa percaya diri kita. Bangun rasa percaya diri kita dengan mulai merubah mindset kita, paradigma berpikir kita. Kalau saya kumpul-kumpul dengan teman-teman, saya dapat apa dari hasil kumpulan itu? Saya dapat ilmu kah tidak? Saya dapat pengalaman atau tidak? Kalau saya cuma kumpul dengan teman-teman untuk tambah 1.000, 2.000, tambah 10, 20, cuma datangkan 1 botol, lalu mabuk, besok tidak bisa kuliah, tidak ikut ibadah PAM, baku ribut, dapat masalah baru, kuliah nilai jelek, ngapain harus bergabung di tempat yang susah, yang mencelakai dirimu? Sama seperti ada stigma tertentu, orang bilang begini, HIV AIDS itu genocide untuk orang Papua. Lalu saya kasih contoh begini untuk HIV AIDS, ibarat jurang.
Ini jurang besar. Kalau lompat ke dalam jurang, mati kah tidak? Kalau lompat ke dalam jurang, mati kah tidak? Ayo kita lompat. Kamu mau ikut kah tidak? Mau kah tidak? Orang kena HIV AIDS itu kenapa? Paman. Suka jajan sebarang. Paman, aku jawab ke sini, jangan kau lihat ke sana. Kenapa? Melakukan free sex. Sudah tahu kalau berganti-ganti pasangan, seks bebas nanti kena HIV AIDS. Tapi masih saja lakukan toh. Habis itu salahkan orang lain. Adilkah tidak? Adilkah? Tadi ada beberapa bilang, selalu kalau berbeda prinsip atau pendapat atau hal yang tidak tepat selalu protes toh. Berarti hal ini kamu harus protes juga. HIV AIDS itu bukan orang bawa untuk kasih mati orang Papua, bukan. Tapi orang Papua yang tidak kuasai diri, berganti-ganti pasangan, itu yang sendiri mau dapat HIV, baru kasih salah orang. Nanti nilai jelek ke salah dosen, ke salah teman. Tidak kuliah baik, bilang orang tua yang salah. Ini kita harus rubah dulu, kita cara berpikir, konsep ini, mindset kita. Siapa juga yang mau dapat HIV AIDS? Siapa juga mau bergabung mendapat HIV AIDS? Maukah tidak? Maukah tidak? Betul? Jaga diri, jaga perbuatan. Sekarang kan zaman milenial ini pacaran sudah tidak seperti yang dulu lagi toh. Kalau dulu jalan masih baku, atau pacaran di tempat umum itu satu jalan sebelah, satu di sebelah. Tapi kalau sudah ke tempat yang gelap, nanti tangan naik lewat begini. Sampai sudah duduk di tempat yang gelap, nanti kaki lagi lewat ke sebelah begini. Jadi kalau begitu jangan pacaran di tempat-tempat gelap, harus pacarannya di tempat terang, yang orang banyak, supaya mencegah kita dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Begitu harusnya bagaimana? Makanya harus merubah paradigma berpikir kita. Kemudian mengaku diri sebagai mahasiswa Kristen. Mahasiswa Kristen. Tapi hari Minggu saja tidak pernah pergi gereja. Ibadah PAM saja tidak ikut. Ibadah remaja tidak ikut. Mahasiswa-mahasiswi sekarang itu paling banyak malas ikut ibadah keluarga. Betul kan? Lalu bagaimana kita akan menjadi tulang punggung gereja, generasi muda kita, sebagai kader-kader GMKI, yang dasar kita adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab, yang kepala gerakan kita adalah Yesus Kristus. Sehingga saya harap lewat kegiatan masa perkenalan pembekalan ini, saudara-saudara dibentuk dalam merubah yang pertama adalah mindset kita, paradigma kita, untuk memahami apa sebenarnya wadah GMKI. Maka saya berharap penutupannya kapan ini? Besok. Hari ini materi sampai dengan malam, pulang semua punya HP toh. Masing-masing akan menjelaskan kembali apa itu GMKI dengan sebentar materi-materi yang diberikan. Buat video masing-masing. Rekam video, rekam dirinya masing-masing. Bisakah tidak? Pasti bisa, gampang saja, mau semua punya HP kok. Jelaskan tentang GMKI, jelaskan tentang pribadimu. Masing-masing punya video sendiri. Saya mengajak kita untuk masuk di bagian ini dulu, supaya saya mengantar kita untuk bagaimana siap percaya diri dalam merubah mindset kita, paradigma berpikir kita. Barulah kita akan masuk menjadi mahasiswa Kristen yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, secara khusus di Kabupaten Biak Numfor. Maka ketika kita ada di Kabupaten Biak Numfor, kita akan ada dalam satu pemerintahan yang hari ini ada dengan visi pemerintah daerah saya,
Biak Numfor yang religius, berkarakter, berbudaya sebagai sumbu pertumbuhan yang berdaya saing menuju kesejahteraan dan kemandirian. Kenapa saya memilih visi menjadi sebuah pergumulan religius, berkarakter, berbudaya? Karena saya pun membaca kondisi daerah dan masyarakat yang ada. Kalau visi Bupati Biak Numfor, hari ini GMKI kembali dibangkitkan, maka visi Bupati Biak Numfor ini GMKI akan mengawalnya di depan, karena visi misi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari GMKI tidak beda jauh dengan visi Bupati Biak Numfor. Saya juga menyadari bahwa hari ini orang Biak itu dikatakan orang-orang hebat. Mereka pergi mengajar saudara-saudara di daerah pegunungan untuk tahu 1 tambah 1 sampai tahu membaca, tahu tentang Tuhan. Tapi hari ini sadar tidak sadar orang Biak mengalami degradasi, kemunduran. Baik dalam politik, dalam pemerintahan mulai nampak. Orang Biak mulai tergeser. Adik-adik, rekan-rekan mahasiswa juga lihat ke tidak? Kamu juga baca ke tidak ini? Belum ya? Harus lihat. Kemunduran ini, maka apa yang harus kita siapkan? Kita kembali membangkitkan generasi kita, masyarakat kita. Maka pembinaan mental spiritual masyarakat ini harus kita bangun kembali, baik dengan kerjasama pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama untuk kembali. Karakter kita, orang Biak itu dikenal sebagai karakter petarung. Kalau kita bicara tentang perang di laut ketika masa penjajahan dan perebutan kekuasaan, ada orang bilang bajak laut dan pemerang di laut. Orang Biak ini terkenal, makanya orang Biak bisa berlayar sampai ada di Manokwari, Sorong, sampai di Ternate, Tidore. Karena orang Biak itu laut pun kuseberangi. Jangan cuma bisa lari kas tinggal kuliah di Biak ke Jayapura cuma karena untuk pacar yang ada di Jayapura. Laut kuseberangi untuk kuraih cita-citaku dan masa depanku yang gemilang. Orang Biak saat itu laut pun mereka lewat. Di laut juga berperang, hajar. Ini orang tua kita sudah menunjukkan jati diri karakter mereka bahwa mereka adalah petarung. Badai gelombang akan dihadapi. Hari ini generasi kita sudah tidak lagi seperti begitu yang harus berhadapan dengan gelombang yang besar. Mereka cuma dengan perahu Mansusu, Wairon. Hari ini kamu sudah bisa naik Sinabung ataupun Ciremai, bisa naik Merpati atau Sriwijaya atau Garuda. Masa sudah lebih enak kita tidak punya jiwa petarung, jiwa pemberani? Harus memiliki itu. Karakter ini kita harus bangun. Wah, masa saya mau loyo-loyo terus? Masa saya tidak mau saya mau jadi orang yang tidak pede terus? Saya juga bayar mahal, saya juga luangkan waktu untuk datang kuliah. Maka saya harus menjadi seorang sarjana yang berhasil, supaya ketika saya ada di dalam pemerintahan, di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bergereja, saya harus menjadi berkat. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi, satu hal yang saya mau ingatkan bagi kita, ketika saudara hari ini hadir di tempat ini mengikuti kegiatan maper di hari ini, ketika kembali ke kampus, ada pembentukan senat atau panitia di kampus, harus berani bilang, saya ketua panitia, saya siap jadi ketua senat, saya siap jadi panitia. Di gereja kalau ada pemilihan ketua PAM, ataupun koordinator bidang, ataupun di PAR, saya siap jadi ketua PAM, saya siap jadi koordinator kerohanian, koordinator olahraga, usaha dana, siap. Dulu tuh kami berlomba-lomba. Kalau bilang jadi panitia, kau lambat kau tidak jadi panitia.
Semua baku lomba, saya mau jadi panitia karena itulah tempat saya belajar, mencoba untuk terus mengaktualisasikan siapa saya sebenarnya supaya orang lain lihat terus, oh Eliezer tampil luar biasa, Eliezer tampil luar biasa, Eliezer tampil luar biasa. Eliezer tidak hanya jadi mantri yang suntik-suntik pasien terus, Eliezer juga bisa naik jadi kepala dinas kesehatan. Kenapa tidak bisa? Kita punya PLT kepala dinas kesehatan hari ini itu mantri. Siapa? Pak Daud Duwiri itu dulu dari SPK, yang orang bilang nanti sekolah untuk bagian suntik-suntik pasien. Hari ini jadi kepala dinas. Kenapa tidak bisa? Pasti bisa. Karena selalu mau belajar untuk tampil. Teman-teman di STIH, kalau cita-citamu besok untuk mau jadi pengacara tapi kau malu-malu sekarang mundur dari STIH. Pengacara itu kadang ada baiknya tapi dia buruk-buruknya juga ada. Yang benar dia bisa benarkan, tapi yang salah juga dia berusaha untuk mendapat pembenaran juga ada. Lalu kalau pengacaranya pemalu, diam-diam, bisu-bisu, bagaimana kau mau dipakai oleh orang untuk menjadi kuasa hukumnya? Yang guru-guru, bagaimana kamu menjadi guru mengajar kalau pemalu? Kalau mengajar di anak SD, aduh kepala sakit lagi. Mengajar di SMP dengan SMA, oh ibu guru muda yang ngajar nih, anak-anak murid sekarang tuh dong lincah-lincah. Guru-guru muda tuh dong ganggu terus. Betul kan tidak? Dosen yang muda saja kamu ganggu baru. Jadi kalau ibu guru, pak guru tidak percaya diri, berdiri di depan anak murid balik bikin kau gementar. Bersyukur kalau gementar saja, lihat di tempat subasa semua lagi. Dilarang untuk tertawa dengan gaya tertawa yang lain. Jadi rasa percaya diri ini akan membantu kita untuk mampu melakukan banyak hal. Saya berbagi dalam tugas tanggung jawab di pemerintahan. Saya berhadapan dengan kepala dinas yang bertahun-tahun. Pak Rumyak ini jadi pegawai tahun berapa? 86 Pak Rumyak sudah jadi pegawai. 86 saya baru umur 4 tahun karena saya lahir 82. Ibu moderator jadi pegawai tahun berapa? 2006. Saya baru wisuda S1. Baru lanjut lagi S2. Tapi ketika saya masuk jadi DPR, jadi wakil bupati, saya jadi bupati, saya juga tidak mau kelihatan bodoh. Saya juga tidak mau dibilang tidak tahu, karena yang senior-senior di pemerintahan. Saya juga belajar, saya beli buku. Hari ini saya punya buku total di rumah sudah mencapai 22.600. Sedikit toh? Buku kesehatan ada, buku pendidikan ada, buku hukum ada, buku pemerintahan ada, buku politik ada, semua ada, ekonomi juga ada. Saya belajar. Saya berhadapan dengan orang-orang pemerintahan yang sudah bertahun-tahun. Saya ketika berangkat ke Jakarta ikut pertemuan, saya cari lembaga diklat di mana, saya pergi diklat di situ selama 1 minggu. Saya bayar untuk diklat dari pagi sampai malam, diajar terus. Hari ini saya pulang, saya balik kejar orang kepegawaian, contoh ibu moderator di kepegawaian. Ini tidak bisa, rubah begini. Saya tidak pernah di pemerintahan, baru masuk, tapi saya tidak mau kalah. Jangan kalah, bah. Saya pasti bisa. Kamu juga pasti bisa. Karena tadi mengevaluasi, menganalisa diri kita. Maka peran untuk menjadi orang yang berhasil, yang sukses, menjadi berkat, itu kembali kepada diri kita. Firman Tuhan dengan jelas, Allah turut bekerja. Kitab Roma pasal, ya, ada ini dong pemalas sembahyang dong tidak tahu. Allah turut bekerja, berarti sama-sama kerja. Jadi prinsip saya, Allah turut bekerja berarti 50% itu Tuhan sudah siapkan. 50% yang sisa Tuhan bilang, kau semangat, kau harus kerja, kau harus berusaha, maka akan ditambahkan kepadamu.
Kalau Tuhan sudah siapkan modal kita 50%, saya juga harus kerja sama dengan Tuhan lah. Paling tidak saya juga dapat 40 lah. Karena saya bukan Tuhan, saya dapat 40, paling tidak 90 lah, 80, 90 lah. Masa saya harus dapat tetap 50, berarti saya tidak berusaha dan berupaya. Maka sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi yang dipersiapkan sebagai kader yang akan masuk dalam gerakan mahasiswa Kristen Indonesia cabang Biak, tugas dan peran kita mengisi kemerdekaan ini, mengisi pembangunan baik di pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, di Provinsi Papua, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Yang pertama, jadilah mahasiswa-mahasiswi Kristen yang menjadi berkat. Ketika kita harus menjadi berkat dan berada di dalam GMKI, tidak ada lagi perbedaan suku di dalam kelompok ini. Tidak ada lagi perbedaan ini kampus STH, ini Stikip, ini ISIP Yapis, ini keperawatan, yang ini ATB, tidak ada. Kita semua menjadi satu di dalam wadah gerakan mahasiswa Kristen Indonesia cabang Biak Numfor, di mana kepala gerakan kita adalah Yesus Kristus. Maka kita akan dilengkapi dengan berbagai materi yang akhirnya membuat kita menjadi satu, dan disitulah kita akan mendukung arah kebijakan pemerintah, tetapi kita juga akan mengkritisi. Oh, pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, program ini tidak berpihak kepada masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor, arah kebijakan ini tidak tepat. Mahasiswa itu kritis. Tapi jangan cuma tahu update status di Facebook yang dengar-dengaran. Orang Biak bilang skobedobe. Ada mahasiswa dan juga tidak tahu persoalan, tapi cuma dengar lalu bicara. Oh, pemerintah daerah begini korupsi. Covid ini proyek saja, dibikin lagi untuk proyek Covid supaya dapat uang. Kalau mahasiswa sebagai kaum intelektual asal bunyi, tong kosong nyaring bunyinya. Masa di Facebook rajin menulis dan teriak, tapi di kelas tidak tahu menulis dan tidak tahu bicara. Jadi ada kata-kata dan pepatah sederhana, jangan bantu kasih tahu bodoh buat orang lain lihat. Jangan bantu kasih tahu kita punya kekurangan buat orang lain. Yang tukang tulis banyak di Facebook itu fakta kelas belum tentu dia mampu. Betulkah tidak? Betulkah tidak? Sebagai Bupati Biak Numfor, saya mengajak teman-teman mahasiswa-mahasiswi, kalian wajib mengkritisi pemerintah, tapi berdasarkan data-data. Kedua, sebagai mahasiswa harus mengkritisi lebih intelektual, lebih akademis. Bupati, kami lihat ini jumlah COVID bertambah karena masyarakat tidak tertib pakai masker. Maka kami sarankan Bupati supaya memerintahkan Pol PP, polisi, TNI supaya lebih ketat dalam melakukan razia, supaya masyarakat gunakan masker supaya bisa mencegah COVID ini. Pak Bupati, di sini masih ada yang acara-acara, kumpul-kumpul, pesta-pesta sehingga penyebaran COVID juga naik. Jadi memberikan kritik tapi ada solusi. Sama halnya orang bilang, Bupati stop sudah, larang itu miras. Kita larang juga. Ibu-ibu yang jual pinang lain dong bantu jual minuman di bawah dong meja-meja. Betul kah? Kamu juga pernah dengar atau lihat, atau bahkan kau juga pernah beli minuman di bawah meja pinang itu. Betul kah tidak? Kamu jawab dulu, betul kah tidak? Ketika Bupati menyapa, ada orang tua yang bilang, Bupati, kau bantu lihat itu anak-anak pemuda yang mabuk-mabuk. Saya bilang, yang punya anak saja kamu tegur, ntar dengar. Baru mau suruh Bupati yang tegur. Kita tetap dalam arah kebijakan yang ada. Itu sama seperti tadi HIV AIDS tadi. Tahu kalau melakukan free sex nanti kena HIV, tapi masih mau lakukan. Sendiri mau minum, mabuk-mabuk, tidak bisa kontrol diri. Jalan ke sana bawa motor tabrak mati atau masuk rumah sakit bikin susah keluarga. Iya toh?
Lalu tongkat salah siapa? HIV itu yang salah atau miras itu yang salah? Siapa yang salah? Sekarang masih mau jalan di jalan yang salah atau tidak? Masih mau jalan di jalan yang salah atau tidak? Maka mari saya ajak kita sama-sama berperan dalam mengisi pembangunan ini dengan mengkritisi setiap aspek yang ada, tetapi menjadikan diri kita sebagai role model, sebagai contoh bagi orang lain. Ketika saudara akan masuk dalam wadah organisasi gerakan mahasiswa Kristen kita, maka Yesus Kristus adalah kepala gerakan, maka kita wajib meneladani kepala gerakan kita, yaitu Yesus Kristus. Saya yakin kamu pasti bisa berperan dalam pembangunan dalam setiap aspek. Jadilah kader-kader GMKI yang percaya diri sehingga siap tampil beda untuk memberikan warna dalam arah demokrasi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Tuhan memberkati kita akan lebih banyak dalam diskusi dengan beberapa sesi yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.